Pasti luar biasa baik ya. Pada hari ini Kak Putri ditemani sama Kak Angel akan memberitahukan 3 peraturan yang harus adik-adik taatin selama ibadah online berlangsung. Yang pertama, tetap duduk di tempat. Yang kedua, memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Oke, sekarang sebelum kita mulaikan nama Tuhan, kita berdoa dulu ya. Doakan Kak Putri pimpin, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik yang di rumah sekarang bangkit berdiri, kita mau mulaikan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Jangan lupa ikutin gerakan Kak Putri sama Kak Angel ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Besar nanti, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti, bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, mahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Oke, sekarang adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita mau yel-yel sama-sama. Jangan lupa pakai gerakan. FP Kids, kami, Laskar-Laskar Kristus, kami, anak-anak pemenang bersuka, ceria, bertumbuh bersama, sukacita luar biasa. FP Kids, Yesusku oke, yes, Yesusku oke, yes, yeay. Adik-adik yang di rumah masih tetap semangat kan? Kita mau menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Jangan lupa pakai gerakan ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Amin. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki melompat-lompat, tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Kaki melompat-lompat, tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Sekali lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Amin. Di rumah senang, di gereja senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki melompat-lompat, tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Kaki melompat-lompat, tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Yeay. Sekarang adik-adik silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian dulu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kau telah memberikan kami kesehatan agar kami bisa memuji dan menyembah-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa mengerti firman-Mu Tuhan, agar kami bisa semakin cinta terhadap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita bersyukur adik-adik, hari ini kita boleh ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, semua karena kemurahan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kak Lia tunggu, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya. Duduk yang manis, kita mau mulai ibadah. Sudah siap semua? Kita buka Alkitab kita ya. Oke. Tema hari ini tentang Allah mengampuni dosa dan mengharapkan perubahan dalam diri manusia. Nah, pembacaan Alkitab kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat 16 ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan mengharapkan perubahan. Adik-adik tahu nggak apa ya artinya berubah? Nah, mungkin adik-adik ada yang jawab, oh Kak, berubah itu menjadi sesuatu yang lain atau menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, adik-adik, tadi kita belajar dari firman Tuhan tentang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu tadinya dia adalah seseorang yang membenci Tuhan Yesus beserta pengikut-pengikutnya. Dia membenci Tuhan Yesus bersama pengikut-pengikutnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, dia diubahkan. Ya, tadinya dia membenci Tuhan Yesus, dia diubahkan 180 derajat. Gimana ya 180 derajat itu? Kalau kalian berbalik di sini ya, nah kalian menghadap sini. Berubah 180 derajat artinya kalian berbalik menghadap sebelah sini ya. Jadi Rasul Paulus itu berubah 180 derajat
dia bahkan menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik, kita mau belajar bagaimana Rasul Paulus bisa dirubahkan karena mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, coba Kak Lia punya alat-alat peraga. Ada 3 botol yang Kak Lia siapkan. Kita mau lihat ya bagaimana proses perubahan. Adik-adik, hari ini Kak Lia bawakan 3 botol. Yang pertama ini botol berisi air. Air melambangkan sesuatu yang murni ya, seperti adik-adik yang masih polos. Nah, adik-adik, ini adalah botol pewarna. Nah, ini mencerminkan pengaruh yang bisa mempengaruhi kehidupan adik-adik. Nah, kemudian botol yang ketiga. Botol ketiga melambangkan Tuhan Yesus yang akan memurnikan dosa kita. Nah, kita lihat ya, ketika adik-adik mendapatkan pengaruh yang buruk. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Botolnya berubah, yang tadinya putih isinya menjadi merah. Menjadi merah ya. Pengaruh itu sudah mencemari, bahkan bisa mencemari seluruh kehidupan adik-adik. Ya, makanya kadang orang tua bilang, oh dulu anakku baik, dulu anakku rajin. Kok sekarang berubah ya? Karena pergaulan, sekarang anakku menjadi nakal, suka berkelahi. Ketika adik-adik mengenal Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan secara pribadi, kita lihat bagaimana Tuhan itu mengubahkan, ya, mengubahkan yang tadinya merah kembali murni seperti semula. Nah, adik-adik, itu yang dialami Rasul Paulus ketika dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia diubahkan. Tadinya dia seorang pembenci. Wah, pembenci itu jahat enggak ya? Nah, pembenci itu jahat ya. Punya hati yang benci, tidak senang sama orang lain. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia berubah. Dia diubahkan. Bahkan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik juga ingin dirubahkan seperti Rasul Paulus? Kalau dulu adik-adik punya kebiasaan, suka nyontek mungkin ya. Adik-adik bilang, waduh, kalau aku nggak nyontek, aku pasti dapat nilai jelek. Mungkin adik-adik berpikiran, waduh, kalau aku nggak nyontek nanti aku kalah sama temanku. Nilainya pasti lebih bagus. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sungguh-sungguh mau belajar, adik-adik punya komitmen, sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menolong. Karena Tuhan menyediakan Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Nah, adik-adik, perjumpaan dengan Kristus harusnya bisa membuat seorang menjadi berubah. Berubah bukan supaya dilihat orang, ya adik-adik, bukan supaya dipuji orang, tetapi berubah karena komitmen kita, karena kita mensyukuri karunia pengampunan Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Karena Tuhan sudah mau mati di kayu salib untuk kita, kita mensyukuri karya keselamatan yang diberikan Tuhan melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Adik-adik, kalau adik-adik punya komitmen untuk berubah, mari kita lihat ya bagaimana caranya supaya adik-adik bisa sungguh-sungguh mengalami perubahan. Nah, poin yang pertama adik-adik, kita harus berada di dalam Kristus. Artinya apa ya? Berada di dalam Kristus artinya kita melekat kepada
Kristus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita melekat kepada Kristus, kita punya hubungan dengan Tuhan melalui doa, baca firman Tuhan. Terus kita juga sering ke gereja. Nah, adik-adik, kalau kita punya komitmen yang sungguh, kita pasti mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ya, poin yang kedua, kita juga harus mau diproses oleh Tuhan. Diproses Tuhan maksudnya gimana ya, Kak? Nah, maksudnya adik-adik harus mau sangkal diri. Kalau yang tadinya suka pemarah, sukanya berkelahi ya. Kalau teman salah ngomong sedikit, ditunjuk gitu ya. Adik-adik harus bisa nyangkal diri, harus bisa bersabar, menahan diri. Nah, harus punya komitmen. Aku mau berubah. Dari kebiasaan yang lama, aku mau berubah. Nah, adik-adik, kita mampu bukan dengan kekuatan kita, tapi kita mampu dengan pertolongan dari Roh Kudus ya adik-adik. Jadi adik-adik, yang kita lakukan adalah kita melekat kepada pokok anggur. Kita mau menerima proses dari Tuhan. Nah, dan yang ketiga, kita harus memberi diri untuk diperdamaikan dengan Allah. Ya, artinya kita diperdamaikan dengan Tuhan, kita mau hidup sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik, kalian percaya Roh Kuduslah yang akan mengerjakannya lebih dari yang kita mampu. Oke, adik-adik, kalian mau ingatkan lagi ya apa yang tadi sudah kita pelajarin. Ya, kalau adik-adik mau berubah, tadi apa poinnya? Poin yang pertama tadi, adik-adik harus melekat kepada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur. Ya. Poin yang kedua, adik-adik harus mau diproses Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru. Nah, poin yang ketiga apa adik-adik? Harus mau bersedia untuk diperdamaikan dengan Allah. Nah, adik-adik, biarlah firman ini boleh memberkati adik-adik semua ya, menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang meneladani sungguh kehidupan Kristus, sehingga kehidupan adik-adik boleh memancarkan sinar kemuliaan Kristus dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik, sebelum kita doa penutup, kalian mau ajak adik-adik nyanyi. Nah, adik-adik ikuti lagu ini ya dengan sungguh-sungguh. Kan kita belajar ya dalam kehidupan Tuhan Yesus bagaimana kita dari lagu ini kita belajar untuk kita senantiasa disempurnakan oleh Tuhan Yesus menjadi pribadi yang seperti Tuhan Yesus. Oke, kita ikuti lagunya ya adik-adik ya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu,
Adik-adik, sekarang kalian mau tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami, untuk kami Tuhan bisa meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Kami mau berubah menjadi pribadi yang baik seperti Tuhan Yesus ajarkan. Biarlah kehidupan kami senantiasa bisa memancarkan terang Kristus, hingga kehidupan kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan, boleh menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami percaya Tuhan, karena pertolongan Tuhan saja yang memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik, ayat hafalannya di 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, adik-adik, ayat hafalan tadi, adik-adik buat video, kemudian adik-adik kirim ke grup pembina. Dan jangan lupa, paling lambat hari Rabu. Oke? Terima kasih adik-adik. Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin.